Biasanya, ya, di kolom komentar itu ada dua tipe manusia. Tipe pertama, "Bang, bahas Veda dong." Tipe kedua, "Bang, bahas Veda dong." Bedanya cuma titik sama tanda seru. Isinya sama semua. Giliran Veda lagi tes di Jeres, sepi. Begitu jadi tercepat, baru muncul, "Wah, gue udah dari dulu dukung." Iya, dari dulu. Tapi dari dulu diem juga. Tes Moto3 di sirkuit Jerez kemarin jadi bukti yang cukup keras. Veda Ega Pratama langsung tancap gas dan menutup sesi sebagai yang tercepat. Bukan sekedar cepat, tapi cepatnya itu kayak orang dikejar deadline, nggak pakai basa-basi. Dan ini menarik, karena sebelumnya Veda baru saja mengalami momen pahit di Texas. Crash, gagal finish, pulang tanpa poin. Biasanya pembalap habis jatuh itu butuh waktu buat bangkit. Kalau Veda, habis jatuh langsung balas. Ini bukan mental baja lagi, ini mental wajan anti lengket. Jatuh langsung mental lagi. Jerez sendiri bukan tempat asing buat Veda. Disinilah dulu dia bikin gebrakan besar waktu Rookies Cup. Start dari posisi belakang, tiba-tiba satu lap udah nongol di depan. Kayak lagi ngantri bakso, tadi masih di belakang, tiba-tiba udah pegang mangkuk duluan. Sekarang situasinya beda. Dulu dia datang sebagai penantang. Sekarang dia datang sebagai rookie terbaik. Dan itu bukan label main-main. Debut di Thailand langsung 5 besar. Lanjut Brazil, podium. Lalu Texas, crash. Dan sekarang, Jerez, tercepat. Grafiknya bukan naik turun. Ini naik, terus ngerem bentar, terus naik lagi. Kayak motor matic di tanjakan. Sempat ngeden, tapi tetap sampai atas. Yang bikin salut, Veda ini bukan pembalap yang banyak omong. Dia lebih suka jawab pakai stopwatch. Rival ngomong A, dia jawab, "Nih, waktu lap gue." Dan yang lebih menarik lagi, rival-rival lamanya sekarang mulai ngerasa tekanan. Karena mereka tahu, kalau Veda lagi on form, ini anak bukan cuma cepat, tapi konsisten. Dan di Moto3, konsisten itu lebih bahaya dari sekedar cepat. Cepat sekali bisa kebetulan, konsisten terus, itu ancaman. Jerez jadi sinyal keras. Crash di Texas bukan akhir cerita. Itu cuma jeda iklan. Film utamanya masih lanjut. Kalau performa kayak gini terus dijaga, bukan cuma rookie terbaik, Veda bisa jadi bintang baru Moto3. Dan jujur, ini yang bikin merinding. Karena kita nggak lagi cuma berharap. Sekarang, kita mulai percaya. Indonesia akhirnya punya pembalap yang bukan cuma ikut balapan, tapi ikut ngacak-ngacak. Baru 3 seri berjalan, tapi suasana pedok Moto3 2026 sudah terasa beda. Bukan karena cuaca, bukan juga karena ban baru, tapi karena satu nama yang mendadak bikin semua orang sering nengok layar timing, Veda Ega Pratama. Rookie asal Indonesia ini datang tanpa banyak drama, tanpa banyak omongan, tapi tiba-tiba sudah duduk nyaman di barisan depan. Ibarat anak baru di sekolah, belum hafal kantin di mana, tapi sudah ranking 1. Yang lain cuma bisa bilang, "Loh, kok bisa?" Dengan koleksi 27 poin dari 3 seri awal, Veda bukan cuma memimpin klasemen rookie, tapi juga mulai bikin rivalnya berpikir ulang sebelum terlalu percaya diri. Yang paling terasa tentu saja tekanan ke Brian Uriarte. Sebelum musim dimulai, banyak yang yakin Uriarte bakal dominan. Tapi sekarang situasinya kebalik. Veda malah terlihat santai, sementara pesaingnya mulai rajin lihat data. Mungkin sambil mikir, ini anak setelan motornya pakai apa? Mode hemat tapi kencang. Yang bikin pedok makin heboh adalah hasil tes di Jerez. Di sana, Veda bukan cuma cepat, tapi rapi. Line bersih, pengereman dalam tapi halus, exit tikungan agresif tanpa drama. Pokoknya gaya balapnya itu kayak orang parkir mobil sekali mundur langsung lurus. Sementara yang lain masih maju mundur, maju lagi, turun dulu cek spion. Bedanya di lintasan, selisihnya bisa sepersekian detik, tapi efeknya bikin mental beda jauh. Para analis juga mulai memperhatikan satu hal, konsistensi. Banyak rookie bisa cepat 1 lap, tapi setelah itu drop. Veda justru sebaliknya, dari awal sampai akhir pace-nya stabil. Ini yang bikin lawan mulai waspada, karena pembalap yang konsisten itu lebih menyeramkan daripada yang cuma cepat sesaat. Yang satu kayak petasan, yang satu lagi kayak kompor gas, nyala terus sampai yang lain kehabisan bahan bakar. Menariknya lagi, Veda juga terlihat tenang.
tidak banyak gerakan agresif berlebihan, tidak panik saat disalip dan tidak buru-buru membalas. Dia seperti tahu kapan harus sabar, kapan harus menyerang. Ini bukan gaya rookie biasa, ini lebih mirip pembalap yang sudah beberapa musim. Kalau dilihat dari onboard, bahkan ada momen dia kelihatan santai banget di atas motor. Santai tapi lap time tetap turun, kayak orang jalan santai ke warung, tapi pas lihat Strava, ternyata larinya pace 3 menit. Itulah yang sekarang mulai mengubah peta persaingan. Bukan cuma soal poin, tapi soal aura. Veda mulai membawa tekanan ke rivalnya. Dan di dunia balap, tekanan itu mahal. Sekali mental goyah, satu tikungan bisa berubah jadi kesalahan. Sementara Veda terlihat makin nyaman setiap seri. Pertanyaannya sekarang, apakah momentum ini bisa terus berlanjut? Atau justru tekanan yang makin besar akan jadi ujian berikutnya? Yang jelas, satu hal sudah terjadi. Rookie dari Indonesia ini bukan lagi kejutan. Dia sudah berubah jadi ancaman. Dan kalau tren ini terus naik, bisa jadi bukan cuma klasemen rookie yang dikuasai, tapi seluruh grid mulai benar-benar panik. Dan pedok pun mulai sadar, ini bukan cerita anak baru, ini calon masalah besar. Tidak semua pembalap dicintai karena kemenangan. Ada yang disukai karena keberanian, ada yang dihormati karena prestasi. Tapi hanya sedikit yang benar-benar disayang karena kepribadiannya. Dan di tengah kerasnya dunia balap, nama Veda Ega Pratama mulai masuk ke kategori yang terakhir itu. Publik awalnya mengenal Veda karena kecepatannya, gaya balapnya berani, agresif, dan penuh insting. Tapi semakin sering ia muncul di pedok, dunia mulai melihat sisi lain yang jauh lebih menarik. Bukan soal lap time, bukan soal podium, tapi soal bagaimana ia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Di saat banyak pembalap datang dengan aura superstar, Veda justru tampil santai. Ia menyapa mekanik, ngobrol dengan kru kecil, bahkan masih sempat melambaikan tangan ke fans yang teriak dari balik pagar. Hal sederhana, tapi dampaknya besar. Karena di dunia balap yang serba cepat, perhatian kecil itu terasa langka. Bahkan ada cerita receh dari pedok. Ketika pembalap lain langsung masuk motorhome, Veda malah sempat berhenti buat foto sama fans. Timnya sampai harus ingetin, "Ved, sesi berikutnya mulai 5 menit lagi." Veda cuma senyum, "Sebentar ya, ini tinggal 2 foto lagi." 2 foto katanya, ujung-ujungnya jadi 20. Mekaniknya mungkin sudah mulai panik, tapi fans sudah pasti bahagia. Yang membuat banyak orang semakin kagum adalah sikap rendah hatinya. Saat tampil bagus, Veda tidak pernah mengklaim itu hasil kerja sendiri. Ia selalu menyebut tim, menyebut mekanik, bahkan menyebut orang-orang di balik layar. Baginya, kemenangan bukan soal individu, tapi kerja bersama. Kalimatnya sederhana, tapi kuat. Ini bukan tentang saya, ini tentang kami. Dan dari situ terlihat jelas, Veda tidak hanya cepat di lintasan, tapi juga matang dalam cara berpikir. Sikap itu juga terlihat saat momen podium. Di dunia balap, perayaan sering identik dengan champagne,